Perkenalkan, nama saya Gilang Utakusuma dengan nomor induk mahasiswa A101.2111172. Saya dari kelas F mata kuliah Hukum Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Afra Roki. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang apa itu perseroan terbatas atau PT. Dalam perseroan terbatas terdapat aspek pendirian, di mana di dalam aspek pendirian tersebut terdapat alasan pendirian dari sebuah perusahaan terbatas. PT merupakan badan usaha yang paling diminati. Ketahuilah alasannya, untuk menjadikan sebuah bisnis, selain modal juga dibutuhkan ide bisnis, rencana, marketing, urusan operasional, dan juga membuat badan usaha yang legal. Modal yang dibutuhkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha, didukung oleh modal yang kuat. Kemampuan mendapatkan kredit lebih baik, didukung oleh kredibilitas perusahaan. Tanggung jawab memegang saham terbatas. Salah satu keunggulan PT adalah kejelasan status badan hukumnya. Badan usaha yang berbentuk badan hukum ini memiliki karakteristik khusus, yaitu pemisahan tanggung jawab dan kekayaan pemilikan dengan kekayaan badan usaha. Modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha, didukung oleh modal yang kuat. Kemampuan mendapatkan kredit lebih baik, didukung oleh kredibilitas perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Selain aspek pendirian, terdapat juga latar belakang. Latar belakang tersebut terdiri dari 3, yaitu untuk mengejar keuntungan, memberikan kontribusi kepada pendapat negara, modal yang relatif rendah. Di sini saya akan memberikan contoh di mana saya akan mendirikan sebuah perusahaan atau PT yang bernama PT Kosmetik Nusa Indah yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Blok B nomor 119, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di dalam PT saya ini terdapat beberapa pendiri, yaitu Gilang Utakusuma, itu saya sendiri, dan Ibu Emilia Sari. Dan di dalam PT juga terdapat aspek hukum. Di sini dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur mengenai pendirian, anggaran dasar, pendaftaran dan pengumuman perseroan, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, dan pembubaran perseroan. Di dalam pendirian PT terdapat juga tahap perizinan usaha, yaitu akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Dalam perusahaan saya terdapat beberapa orang yang ingin menginvestasikan dananya ke dalam PT saya, yaitu Ibu Salma menginvestasikan sebesar 200 juta rupiah, dan Pak Ahmad menginvestasikan sebesar 200 juta rupiah juga, dan Ibu Citra menginvestasikan sebesar 100 juta. Dan kegiatan usaha di perusahaan saya, yang pertama, PT Kosmetik Nusa Indah merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang kecantikan, yang memberikan pelayanan berupa spa dan produk perawatan herbal. Dan yang kedua, PT Kosmetik Nusa Indah yang berada di Pontianak dan bertepatan Jalan Dr. Wahidin ini berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kepuasan para pelanggan yang mempercayakan PT kami untuk merawat diri. Untuk detail harga perawatan kecantikan tersebut, yang pertama, original spa Rp250.000 per jam, medical spa Rp500.000 per 2 jam, day spa Rp500.000 per 2 jam, infus whitening 1 juta per botol, kapsul tablet whitening 300.000 per tablet. Selanjutnya ada pembubaran PT. Di dalam pembubaran PT ada, yang pertama ada keputusan para pemegang saham, kedua jangka waktu yang telah ditetapkan sedari awal telah berakhir atau sudah habis masanya, dan yang ketiga pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditor dan pihak terkait lainnya, dan yang keempat likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS,
Dan yang terakhir ada likuidator, melakukan pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar serta memberitahukan kepada menteri mengenai pembubaran itu tersebut. Di sini juga ada usaha perusahaan agar tidak bubar. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk membentuk titik temu dari permasalahan. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai media untuk pemasaran, salah satunya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan berbagai media sosial lainnya. Dan yang keempat, melakukan peningkatan terhadap mutu pelayanan produk dan kenyamanan. Di sini ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 1, nama dan tempat. Perseroan terbatas ini bernama PT Kosmetik Nusa Indah yang bertepatan di Pontianak. Pasal 2, waktu pendirian PT. PT ini didirikan pada 10 November 2022. Modal dasar untuk mendirikan PT Kosmetik Nusa Indah ini yaitu Rp500 juta. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.